Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk menjalani satu hari bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita selalu pelengkapi hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang selalu menjadi penuntun bagi setiap langkah-langkah kita, supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan hari ini Tuhan pelengkapi hidup kami melalui firman-Mu. Ajari kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus, dan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran ini. Biarlah isi hati Tuhan sendiri yang sama-sama kami mendengar dan kami mengerti, dan jadikan kami semua menjadi pelaku atas setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih melihat satu tema yang terbesar dalam kerajaan Allah, bagian yang ketiga, ya. Kita buka dalam kitab Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Ya, demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita bahas ayat ini di mana Tuhan, murid-murid Tuhan bertengkar, ya, untuk memperebutkan posisi yang terbesar di antara mereka di hadapan Tuhan Allah, di hadapan Tuhan Yesus, ya. Dan kita tahu di sini kisah ini selalu pasti ada latar belakang. Kenapa mereka memperebutkan posisi di hadapan Tuhan Yesus? Karena pasti ada latar belakangnya, ya. Tidak ada sesuatu yang menjadi bahan perebutan kalau tidak ada yang menarik di dalamnya, ya. Kenapa? Kita sudah sadar betul, kita juga sudah kupas kemarin di hari Minggu. Karena di dalam Injil Lukas pasal 9 itu, ayat pertama sampai ke ayat yang kesekian itu mengisahkan bagaimana murid-muridnya diutus Tuhan untuk mengabarkan berita Injil. Dan mereka jelas dikatakan dia dipelengkapi Tuhan dengan tanda-tanda mujizat, dipelengkapi Tuhan dapat mengusir roh jahat, melepaskan belenggu orang-orang, sehingga mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan bisa dilepaskan. Bahkan dikatakan Tuhan, jangan kau bawa apa-apa untuk penginjilan ini, karena Tuhan katakan setiap pekerja berhak mendapat upah. Dan jelas di akhir mereka kembali lagi kepada Tuhan, mereka mulai menceritakan pengalamannya masing-masing, bagaimana mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana ketika mereka berdoa orang yang kerasukan dilepaskan, ya. Dan itu sesuatu hal yang spektakuler, pengalaman yang luar biasa bagi hidup mereka, ya. Tapi jelas Tuhan ngomong, jangan bangga karena iblis lari daripadamu, ya. Tetapi bersyukurlah karena namamu tercatat dalam kerajaan surga. Itu peristiwa pertama yang mungkin juga menjadi latar belakang sehingga mereka memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Apalagi ketika kemudian ada satu kisah di masih Injil Lukas pasal 9 di mana mereka menyaksikan betul bahwa Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan.
hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dikatakan 5.000 orang laki-laki saja kenyang. Ya, bahkan sisa 12 bakul. Ya, jumlah orangnya aja 5.000 laki-laki, baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Berarti pasti lebih dari 5.000. Tetapi itu pun masih sisa 12 bakul. Hal pengalaman seperti itu pula yang membuat mereka ingin menjadi yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yang terbesar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan latar belakang seperti itulah mereka memperebutkan posisi, ya, posisi yang paling terbesar di antara mereka. Tetapi sementara Tuhan tahu apa yang di hati mereka, oleh karena itu di masih Lukas pasal 9 Tuhan sudah jelaskan 2 kali bagaimana Tuhan datang di dalam dunia ini dan dia harus menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Ya, Tuhan sudah memberitakan 2 kali di dalam pasal yang sama, Lukas pasal 9. Tetapi itu pun tidak mempan, sampai mereka menimbulkan pertengkaran tersebut. Bahkan kemarin minggu kita sudah bahas juga bagaimana mereka pun pertengkaran ini berlanjut, ya. Bapak Ibu Saudara, sungguh inilah dunia, ya. Mereka mau yang terbesar di depan sesamanya, ya. Dan yang menurut mereka yang terbesar itu akan mendapatkan banyak fasilitas. Yang terbesar itu akan mendapatkan kejayaan. Yang terbesar itu akan mendapatkan kekayaan. Itu dalam pola pikir manusia, sama seperti murid-muridnya. Ya, mereka pikir kalau mereka yang terbesar di antara mereka, bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Tetapi Tuhan memberikan penjelasan kepada mereka. Justru yang terbesar menurut Tuhan adalah seperti seorang anak kecil, ya, seperti seorang anak, ya. Makanya dia ambil contoh anak, dia ambil seorang anak ditempatkan di tengah-tengah mereka, dan mereka katakan barang siapa menyambut Tuhan, menyambut anak ini di dalam nama Tuhan, maka dikatakan ia menyambut Tuhan. Ya, Tuhan memberi contoh bahwa seseorang harus bisa menghargai seorang anak. Ya, kenapa anak yang menjadi contoh adalah pribadi yang benar-benar dilihat Tuhan sebagai orang yang benar-benar menghargai Tuhan? Karena pertama, kita sudah bahas juga, di dalam diri anak kecil ada yang namanya kerendahan hati. Ya, terbukti apa? Ketika mereka berseteru dengan temannya, ya, kita melihat bagaimana anak-anak ini begitu mudah bisa berbaikan kembali. Mereka sebentar saja sudah bermain kembali, ya. Tetapi kalau kita perhatikan orang dewasa yang berseteru, biasanya lebih awet, ya, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan perseteruan itu bisa menjadi dendam kesumat. Bapak Ibu Saudara, beda dengan anak. Kenapa seorang anak itu bisa seperti itu? Karena ada kerendahan hati dalam hatinya, ya. Yang salah dia bisa mengaku bahwa dia salah. Yang merasa dirugikan, dia pun bisa memaafkan temannya yang merugikan dia. Sehingga apa? Mereka tetap bisa berbaik hati. Demikian juga Tuhan mau kita kalau menjadi yang terbesar menurut pandangan Tuhan, maka jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena di dalam kerendahan hati itulah Tuhan bisa membentuk seseorang, ya, sesuai dengan kehendaknya. Kalau orang itu sombong, egonya terlalu tinggi, ketika Tuhan mau membentuk menurut kehendaknya, biasanya orang tersebut akan lebih banyak berontak daripada taat kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau setiap anak-anaknya dia punya kerendahan hati. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa poles, bisa bentuk dia sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan konsep terhadap orang tersebut. Ya, maka saya percaya orang tersebut akan berubah sesuai dengan rancangan Tuhan. Itulah Tuhan mau. Anak itu punya kerendahan hati, sehingga dia, anak itu mudah sekali untuk diajar, untuk dididik dan dibina. Ya, yang kedua, kenapa harus anak kecil yang menjadi contoh? Dikatakan firman Tuhan, karena anak kecil itu punya ketergantungan penuh kepada Tuhan. Ya, kenapa dia bisa tergantung penuh? Karena dia
percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau anak-anaknya pun punya ketergantungan dengan Tuhan, rasa percaya penuh kepada Tuhan. Ya, seolah-olah Tuhan, tanpa Tuhan mereka tidak sanggup. Memang bukan seolah-olah, memang seharusnya kita tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup menjalani, sehingga hidup kita selalu apa kata Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang bisa menerima semua proses-proses terjadi. Dia nggak pernah berprasangka buruk, ya. Kalau selain kerendahan hati itu tadi, Tuhan mau kita juga memiliki ketergantungan dengan rasa percaya yang penuh kepada Tuhan. Karena hal yang demikian memudahkan Tuhan memproses hidup kita. Ya, kita nggak akan sakit hati ketika Tuhan proses hidup kita. Sama seperti Ayub. Ya, Ayub itu diperhadapkan dengan banyak masalah. Ya, dan masalah itu datangnya bertubi-tubi dalam hidup Ayub. Padahal Ayub itu adalah pribadi yang saleh, pribadi yang baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Ya, tapi kenapa Tuhan izinkan Ayub mengalami itu semua? Masalah yang begitu sulit, dan saya percaya tidak semua manusia di dunia ini, orang-orang Kristen, ya, menghadapi masalah seberat seperti apa yang dihadapi Ayub, ya. Tetapi apa yang dikatakan Ayub luar biasa. Dia katakan ketika menghadapi masalah, harta bendanya habis, anak-anaknya hilang, anak-anaknya meninggal. Dikatakan, dia ngomong dalam firman Tuhan, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Kata-kata itu yang keluar dari mulut Ayub ketika masalah itu menyerang hidupnya. Bahkan di kata yang kedua, ketika tidak hanya harta bendanya yang habis, tidak hanya anak-anaknya yang mati, dikatakan dirinya sendiri pun tertimpa satu penyakit yang mungkin saat itu merupakan penyakit yang sangat berat, ya, di mana penuh dengan bisul seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki, sampai karena gatal dan perihnya dia harus ambil beling untuk menggaruk badannya. Kita bisa bayangkan ketika badan itu digaruk dengan beling, ya, pecahan kaca, saya percaya badan itu akan berdarah-darah, ya. Tetapi kemudian datanglah istri Ayub dan mengatakan, "Hei Ayub, masihkah engkau menghormati Allahmu? Seharusnya engkau kutuki Allahmu dan matilah engkau daripada hidupmu seperti ini." Ya. Istri Ayub mengatakan demikian, ya. Tetapi apa kata Ayub? "Hei, kamu itu bicara seperti orang bodoh. Masakan kamu mau yang baik dari Tuhan, sementara yang nggak baik kamu nggak mau?" Ayub katakan demikian, ya. Dan perkataan Ayub ini pun untuk saudara dan saya, ya. Masakan kita mau yang baik daripada Tuhan, sementara yang tidak baik kita menolak. Bapak Ibu saudara, tapi biarlah kita seperti Ayub, orang yang tergantung dengan Tuhan karena dia percaya penuh apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah salah, ya? Sehingga kita akan menyadari nantinya, oh betapa besarnya apa yang Tuhan kerjakan. Sama seperti Ayub, dia katakan, dulu dari kata orang aku mengenal engkau, tetapi sekarang aku melihatnya sendiri. Satu pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena Ayub benar-benar pribadi yang bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya yang kepada Tuhan. Ya, yang ketiga sekarang kita akan lihat. Poin yang ketiga, kenapa anak kecil yang harus menjadi contoh adalah pribadi yang terbesar di mata Tuhan? Karena anak kecil itu memiliki hati yang murni, ya. Hati yang simpel, sederhana, nggak terlalu berbelit-belit, ya. Itu anak kecil, hatinya murni. Ketika dia diizinkan sesuatu oleh orang tuanya, maka dia lakukan itu dengan tulus, ya. Itu anak kecil, ya. Kalau seorang anak, ya, dia kemudian pijetin orang tuanya, ya. Anak yang benar masih kecil itu polos, Bapak Ibu.
Dia polos, tapi kalau anak yang sudah beranjak menjadi lebih remaja, pasti ada sesuatu, ya. Tetapi kalau anak kecil, benar-benar anak kecil yang polos, ya, ketika dia pijetin orang tuanya, kemudian dia mungkin mengelus-elus wajah ibunya, itu polos karena rasa kasihnya kepada orang tuanya, ya. Betapa dia menunjukkan, aku mengasihimu papa, aku mengasihimu mama. Itu yang Tuhan mau, ya. Hati yang murni, hati yang tulus, ya, tidak penuh dengan muslihat, ya, tidak penuh dengan sesuatu yang mencari muka, ya. Seperti banyak kalau orang dewasa itu kepada bosnya, seorang pegawai kepada bosnya, selalu cari muka kepada bosnya, ya. Ya, dia berbuat ini dan itu, mencari muka. Bahkan kalau perlu dia senggol temannya, ya, dia jegal temannya supaya temannya tersingkir dari pekerjaan. Bapak Ibu, itu manusia penuh dengan tipu muslihat, ya. Tetapi kalau kita mau jadi seperti anak kecil, ya, dia tulus, dia melakukan sesuatu hal dengan tulus, hatinya benar-benar murni. Oleh karena itu, kenapa hati seorang anak murni? Karena dia tidak pernah menyimpan apapun yang pahit dalam dirinya. Dia cepat melepaskan pengampunan, cepat menyelesaikan dengan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, seperti tadi kita belajar, seorang anak itu punya kerendahan hati, mampu mengampuni. Ya, itu seperti itulah anak. Makanya kenapa dia bisa murni hatinya? Ya, dia punya hati yang murni karena dia nggak simpen sakit penyakit di dalam hatinya, sampah dalam dirinya. Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal memberitahu kepada kita bahwa dari hati kita akan terpancar kehidupan. Oleh karena itu, Amsal mengatakan, jaga hatimu dengan kewaspadaan. Kata-kata jagalah aja sudah menunjukkan satu attention, menuntut perhatian kepada kita untuk benar-benar melihat hati kita. Jaga. Apalagi ditekankan dengan satu kata, waspada. Berarti double, ya, double portion untuk kita berhati-hati, melihat betul apakah hati kita masih tetap murni di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, seperti seorang anak kecil. Bagaimana kalau kita tidak pernah, ya, tidak membiarkan hati kita dikotori dengan penyakit-penyakit sampah, ya? Kita tidak dikotori dengan sampah sakit hati, sampah kemarahan, ya, sampah kejengkelan, sampah dendam, ya. Begitu banyak sampah yang ada di hati kita, sehingga orang itu lebih banyak munafik dalam hidup ini. Tetapi kalau hatinya tulus, hatinya sungguh-sungguh tulus, apa yang terjadi? Dia murni di hadapan Tuhan. Yang dia lakukan tentunya karena dia mengasihi orang lain dan juga mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau kita seperti ini. Kalau menjadi yang terbesar, mari jaga hati kita, ya, supaya hati kita tetap murni, tetap tulus, ya, tidak penuh dengan muslihat, tipu muslihat. Tetapi apa yang kita lakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada sesama. Bapak Ibu, hanya orang yang seperti inilah yang Tuhan bisa angkat menjadi yang terbesar. Ya. Tuhan mau yang terbesar bagi Allah bukan orang yang punya pangkat, bukan orang yang nantinya dilayani, tetapi orang yang terbesar bagi kerajaan Allah dan di hadapan Tuhan, orang yang mau merendahkan hatinya, dan dia mau hidup melayani satu dengan yang lainnya dengan ketulusan. Kenapa? Karena yang seperti inilah yang Tuhan sanggup angkat dan ubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mau yang menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, jadilah yang terkecil. Yang mau melayani,
yang mau dengan tulus bekerja di ladangnya Tuhan dengan tidak penuh tipu muslihat, ya, rendah hati, ya, percaya penuh, dan juga hatinya murni di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita bisa dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Kembali kami mendengar Tuhan memberikan contoh anak kecil untuk kami tiru, supaya kami benar-benar mulia di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk rendah hati. Kami mau belajar tergantung kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, karena kami mempercayai penuh kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk menjaga hati kami, supaya hati kami tetap murni di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak menyimpan penyakit-penyakit hati, sampah-sampah kotoran hati yang bisa merusak kemurnian hati kami Tuhan. Tapi melainkan kami tetap menjaganya, sehingga Engkau berkenan di dalam hidup kami. Kami melakukan segala sesuatu karena kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan dalam setiap hati kami Tuhan masing-masing, dan biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, umat-Mu kerjakan, tetap dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.